Terima kasih untuk persembahan pujian yang boleh disampaikan. Kiranya boleh mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Mari bersama kita berdoa. Tiba saatnya Tuhan kami merenungkan kebenaran firman-Mu. Berkaryalah tengah-tengah kami, berkata-katalah kepada kami, juga hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini Tuhan, kami mohon Kau mengurapi dan memakainya bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari bersama kita membuka firman Tuhan yang terambil dalam Galatia pasal ke-5. Galatia pasal ke-5 ayat yang pertama, kemudian ayat 4 dan 5, dan kita loncat ayat 13 sampai 26. Galatia pasal ke-5 ayat yang pertama sampai dan kemudian 4 dan 5 saya akan bacakan. Nanti mulai 13 sampai 26 kita akan baca secara bertanggapan. Galatia pasal ke-5 ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ayat 4 dan 5. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh roh dan karena iman, kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Ayat 13 sampai 26 kita akan baca secara pertanggapan. Saya akan baca terlebih dahulu ayat yang ganjil genap Bapak Ibu sekalian. Ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Tetapi, jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah, supaya jangan kamu saling membinasakan. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kelemah lembutan penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Ya, slide selanjutnya. Dalam sebuah reuni sekolah, ketemulah ya namanya reuni ya, teman-teman lama. Dari zaman SMA atau SD mungkin ya. Kita mungkin pernah mengalami seperti itu. Nah, dalam kasus ini ada sekelompok anak-anak teman-teman lama gitu yang dulu tuh waduh kalau di sekolah itu bandelnya minta ampun. Sehingga mereka ini menjadi sangat terkenal karena bandelnya itu ya. Namun dalam perjalanan waktu, puji Tuhan, banyak atau hampir semua dari mereka ini mengenal Kristus. Bahkan ada yang jadi hamba Tuhan. Ketemu ngobrol-ngobrol lagi. Wah, seru ya masa lalu, pengalaman hidup yang sudah tidak lagi bersama. Ya anak lah, ya kerjaan, keluarga, semacam-macam. Namun dalam sebuah percakapan itu tiba-tiba mereka sampailah kepada satu tema. Mereka hidup sebagai orang Kristen, mereka sadar. Kok masih jatuh dalam dosa ya? Kenapa? Baik kerjaan, baik dalam mendidik anak, keluarga, pelayanan, dan sebagainya. Masih saja. Dan mereka kemudian sharing, aduh iya ya,
Sampai kapan ini kok terus-terusan begini ini? Kehidupan ini rasanya kok enggak. Maunya merdeka. Bebas dari dosa. Tapi ternyata dalam kenyataan hidup, rasanya tidak mungkin deh. Mungkin Bapak Ibu pernah juga mengalami hal semacam ini. Apakah jemaat kasih Tuhan pernah atau sedang memikirkan dan mengumpulkan hal ini? Slide selanjutnya. Tolong dinyalakan aja slide-nya ya. Seperti ini adalah sebuah pergumulan kita selalu kita pertanyakan setiap hari. Maunya, menurut roh, maunya. Kita tahu itu betapa indah tadi yang kita baca, luar biasa. Tapi kenyataannya, ada saja. Nah, pada pagi ini kita akan bersama-sama, kita akan memperhatikan apa yang dinasihatkan oleh Rasul Paulus kepada kita. Seolah ada memang kekuatan yang lama, yang saya silakan di sini kehidupan daging tadi ya, saya pinjam istilahnya Paulus, yang terus menggerogoti kita, seolah menahan kita, bahkan membelenggu kita. Terus bagaimana ini? Nasihat Paulus apa yang pertama? Dikatakan, jangan lagi terikat dengan hidup kedagingan. Selanjutnya, jangan lagi terikat dengan kehidupan yang penuh dengan kedagingan, yang maksudnya dipengaruhi oleh kedagingan ini. Slide selanjutnya. Kalau kita perhatikan ayat-ayat yang saya kutip ini, ayat 19 sampai 21, dengan jelas dikatakan perbuatan daging telah nyata. Berarti ini bukan cuma sekedar imajinasi atau fantasi. Tapi ini benar-benar dilakukan. Benar-benar terjadi dan itu real dalam dunia kita. Perhatikan baik-baik, dimulai dari kata apa itu? Percabulan. Ternyata kata ini menerangkan sebuah tindakan yang boleh dikatakan kalau zaman sekarang bisa terjemahkan perzinahan. Dalam arti apa? Kalau kita katakan perzinahan berarti apa? Mereka mengadakan relasi secara seksual dengan bukan pasangannya. Bahkan mungkin belum menikah dan sebagainya. Dan pada waktu itu seolah-olah praktek-praktek semacam ini legal, tanda kutip. Karena ada kepercayaan-kepercayaan tertentu yang bahkan mendorong ke arah hal ini. Pada zaman itu. Nah, kita perlu perhatikan surat memang diberikan kepada jemaat di Galatia, tapi seringkali Paulus juga mengatakan bacaan surat ini di jemaat yang lain. Dengan kata lain, hal semacam ini dihadapi bukan cuma di Galatia, tapi juga di beberapa tempat yang lain yang waktu itu dikuasai oleh budaya Romawi dan Yunani. Tapi kalau kita perhatikan sebenarnya sampai zaman sekarang pun tidak berbeda, bukan? Bahkan semakin gila. Orang dengan terang-terangan berani mengatakan, mengaku, ini loh pasanganku, padahal yang kita meritnya sama dia, tapi ngomongnya pasangan sama itu. Dan hidupnya juga dijalankan seperti itu. Kata ini muncul di awal sebenarnya, kenapa sih terjadi perzinahan seperti ini? Dimulai dari mana? Dari hatinya. Fisik hanyalah wujud dari apa yang ada dalam hati. Ketika hati kita menjauh dari Allah, maka dia akan mencari apa yang menyenangkan dirinya sendiri. Itu otomatis. Sehingga muncullah seperti ini. Dari percabulan dikatakan apa? Kecemaran. Tadi juga berkaitan dengan ritual-ritual yang waktu itu yang, bisa dikatakan cukup mengerikan ya. Apalagi kalau orang terus melakukan hal ini, hawa nafsu muncul berikutnya. Moral bejat, ini katakan ya, yang maunya sendiri. Dan seterusnya. Kalau kita perhatikan kata-kata ini, coba Bapak Ibu perhatikan ya. Ini terus bergulir. Ini seperti sebuah bola. Dan by the way, ini sebenarnya dikatakan satu kesatuan. Jadi bukan pretelan satu-satu begitu. Ini satu. Tapi itu satu paket. Dan dimulai dari kata apa tadi? Percabulan atau perzinahan. Sesuatu yang memisahkan diri dari Allah, melawan Allah, berontak melawan Allah.
Dan kalau kita bisa simpulkan, kita amati baik-baik, di situ dikatakan sebenarnya apa? Merangkul kepada diri kita. Ketika seseorang berontak lepas dari Tuhan, tadi saya katakan, apa yang dia inginkan? Dia ingin mengisi kekosongannya itu. Tapi dengan cara apa? Dia bukan kembali kepada Tuhan, tapi dia mencari yang lain. Dan inilah yang terjadi. Ketika hal itu terus terjadi, Paulus mengatakan apa? Ayat 21. Barang siapa melakukan itu, dikatakan apa? Ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ini satu hal yang sangat-sangat serius. Tadi saya baru sebut 3, itu masih panjang daftarnya itu ya. Kalau kita lihat ini, itu terus berentet. Sayangnya manusia seringkali merasa ya namanya dosa, enak ya. Slide selanjutnya. Menurut Bapak Ibu, mana yang lebih parah ini, kiri atau kanan? Mana yang lebih parah? Yang narkoba atau pornografi? Nanti cari artikelnya ya. Banyak orang kita tahu lah ya, dari pendidikan saya masih ingat kira-kira 10 tahun yang lalu atau berapa tahun yang lalu, saya sempat dipanggil BNN ke Bogor waktu itu ya, kami dikumpulkan, saya mewakili sinode waktu itu dipanggil, dijelaskan. Kenapa sih narkoba itu dilarang dan sebagainya? Satu, kita tahu efeknya kemana? Merusak apa? Otak. Waktu itu digambarkan ya, waduh serem gitu. Otak kalau sudah kena narkoba itu akan begini, rusak ini dan itu tidak bisa di recovery. Itu permanen, mengerikan. Tapi yang kedua, ketika pornografi, apakah itu tidak berbahaya bagi otak? Penyelidikan ternyata mengatakan lebih berbahaya dari narkoba. Banyak orang, loh aku kan tidak makan apa-apa, aku kan nyuntik apa-apa. Iya, secara fisik kamu tidak nyuntik apa-apa, betul. Tapi kamu menimbulkan dalam dirimu sesuatu yang merusak dirimu sendiri. Dan itu seringkali tidak disadari karena apa? Nikmat, enak. Dosa kalau tidak enak tidak akan dilakukan Bapak Ibu, betul ya? Jemaat dikasihi oleh Tuhan. Ya, dosa tidak enak, nikmat masa dilakukan? Cocok sampai gitu ya. Karena nikmat itulah terus rasanya kurang, porsinya kurang terus sampai pada satu titik mau muntah rasanya. Muak sudah. Tapi sudah muak pun bisa lepas? Apakah serta-merta kemudian bisa gak mau lagi aku tak tinggal aja begitu? Bisa? Tidak semudah itu. Baik narkoba, baik pornografi, ataupun kecanduan yang lain, tidak semudah itu kemudian kita bisa kemudian, aku sudah bosan, tak tinggal aja. Itulah jebakan dosa yang paling mematikan. Seringkali kita tidak lagi sadar, ini loh masalahnya terbesar. Cuma gitu, tok aja loh. Di sini. Waduh, kelihatannya mau hebat, kuat, bisa ngatasi. Paulus mengatakan, itulah yang disamakan dengan penyembahan berhala. Karena apa? Kamu tidak memuliakan Tuhan, kamu tidak mengarahkan hatimu kepada Tuhan, tapi kamu hanya menyenangkan dirimu. Kamu menempatkan dirimu selevel dengan Tuhan sehingga kamu seolah-olah mengatakan, aku yang harus dipuaskan. Bukan Tuhan yang aku sembah, tapi diriku yang aku sembah. Disinilah Paulus memberikan satu garis yang jelas sekali. Dua hal ini tidak bisa dicampur. Tadi berulang kali dikatakan di situ ya, roh daging. Tidak bisa. Ini bertentangan, tidak bisa dicampur. Wis cek damai gampang lah, cari jalan tengah. Wis apa enaknya gitu. Tidak bisa. Satu hal jelas sekali yang tidak bisa dicampur. Slide selanjutnya. Lalu, bagaimana ketika hal itu terjadi? Contoh misalnya begini, kasus narkoba misalnya, saya sering dengar ini waktu juga seperti yang dilatihkan pada waktu itu. Banyak orang-orang yang pada waktu itu mungkin belum terlalu pengalaman gitu ya, polisi-polisi itu menangkap mereka yang gembong-gembong kecil-kecil itu ya, yang di jalanan itu ditangkap.
masukkan ke penjara. Apa jadinya? Wah, tambah lihai. Kenapa? Ketemu gembong-gembong besarnya itu di situ. Malah tambah ilmunya di situ. Waduh, buat polisinya. Nggak tambah baik. Nggak tambah baik. Hancur ya. Tapi masalahnya kalau mereka dipisahkan, nggak ada tempat. Penuh. Sehingga mereka biasanya apa? Rehabilitasi aja. Nggak ada tempat. Penjara sudah terlalu penuh. Itu baru narkoba loh. Belum yang lain. Disinilah kemudian kita melihat ada sebuah tantangan. Ketika orang-orang ini selesai menjalankan masa hukumannya atau rehabilitasinya dan mereka kembali ke masyarakat, pertanyaannya adalah apakah mereka diterima? Keluarga, komunitas teman-teman lama dan sebagainya. Teman yang mana ini ya? Rata-rata mereka ditolak, sudah ada stempelnya. Pengedar narkoba, bajingan, wah sopo ae wis itu. Sehingga mereka akhirnya apa? Balik. Kemana? Yang bisa terima mereka siapa? Disinilah makanya saya katakan kita perlu sebagai komunitas orang percaya menyambut mereka. Ini tidak mudah Bapak Ibu, jemaat dikasihi oleh Tuhan. Sebuah tantangan bagi kita, tapi ini adalah tugas kita. Saya katakan kita sebagai komunitas orang percaya ini bukan karena kita sempurna sudah begitu kuat sehingga kita terima mereka, bukan. Tapi di sini kita sedang belajar bersama-sama mempraktekkan. Kamu jangan terus hidup seperti itu. Aku juga sama, kita bergandengan tangan, kita berjuang bersama-sama. Tapi di antara itu semua jangan lupa ada kasih Allah. Nanti kita akan lihat di poin yang berikutnya. Tapi di sinilah kita sebenarnya sedang berlatih, mempraktekkan. Tadi saya katakan orang-orang ini sebenarnya membutuhkan penerimaan dari apa yang mereka selama ini kehilangan. Ada satu yang hilang dalam diri mereka. Pertanyaannya tentunya sama, apakah kita juga sudah menemukan apa yang hilang dalam diri kita? Kita mungkin merasa diri tanda kutip baik-baik saja saat ini. Oke. Aku tidak terikat sesuatu yang lain kok. Oh ya, who knows? Tidak tampak, tidak kelihatan. Tadi hanya saya sebutkan 2 contoh yang kecanduan. Masih yang lain banyak itu. Banyak yang lain. Apakah kita terikat dengan salah satu itu? Atau mungkin 2, 3? Yang orang lain tidak tahu sampai sekarang. Kita sedang mencari sesuatu yang berusaha memuaskan diri kita. Mungkin dari daftar 19 sampai 21 tadi, mungkin ada beberapa di situ yang tersembunyi, tidak terlalu jelas kita lakukan. Coba kita refleksikan dalam hidup kita. Betulkah aku sungguh-sungguh sudah meninggalkan kedagingan itu? Sama seperti tadi saya katakan di awal, teman-teman itu bertanya-tanya. Sampai kapan perjuangan seperti ini? Kapan ya selesainya ya? Dan bagaimana kita bisa bertahan? Slide selanjutnya. Di sini Paulus kemudian menjawab. Kamu bukan hanya lepas dari kedagingan, tetapi apa? Hiduplah dalam pimpinan Roh Allah. Nah, kalau kita perhatikan di sini, apa yang dimaksud dengan Roh Allah atau pimpinan Roh Allah ini? Coba kita lihat dalam ayat 22-23 ya, slide selanjutnya. Saya gambarkan ini dalam satu kesatuan, karena memang ini juga kembali satu kesatuan. Jadi yang tadi itu perbuatan daging meskipun disebutkan banyak, tapi itu satu kesatuan. Yang ini juga sama, satu kesatuan. Dan perhatikan dia dimulai dari apa? Kata apa? Kasih. Kasih apa ya kira-kira yang muncul di sini? Tipe yang mana? Dari berbagai kata kasih itu ya. Yang kita kenal biasanya apa? Agape. Boleh dikatakan dari 4 tipe atau 5 tipe kasih itu, agape yang paling seringkali yang dianggap paling tinggi seringkali. Karena apa? Kasih yang tidak persyaratan. Inilah memang untuk menyatakan siapa diri Allah sebenarnya. Ketika kita dekat dengan Tuhan, kita dipimpin oleh Tuhan, kita dikuasai oleh Tuhan, otomatis, tanda kutip, otomatis kita juga akan mendapatkan apa yang kita perlukan dari Tuhan.
Dan itu akan terus masuk, menggembirakan, menyukakan diri kita. Sehingga tidak heran ketika habis kasih dikatakan apa? Habis kasih terus apa? Sukacita, damai sejahtera. 3 awal ini aja dulu. Ini juga seperti itu, sama bergulir, ada timbul di situ. Jadi kita kalau milih, oh aku suka sih kayak milih es krim aja, aku suka sih ini, tampur ini, bis, itu aja bis. Nggak bisa, ini satu paket. Dan dikatakan tadi, tidak ada hukum yang menentang hal ini. Ini adalah satu kerinduan sebenarnya dalam diri kita. Bahwa kita boleh mengalami kebaikan demi kebaikan. Siapa sih yang tidak suka seperti ini? Coba kalau kita lihat sekarang kayak di Ukraina itu. Aduh, negara sudah tanda kutip miskin. Saya teringat tim kami ketika masih ada di Eropa waktu itu beberapa kali saya sempat mau ikut nggak jadi karena perjalanan cukup panjang ya. Dari Swiss sampai ke Ukraina perlu waktu kira-kira 3 hari naik bis. Itu lewat jalan tol ya. Naik bis, belum lagi kalau masuk negara-negara Eropa Timur itu sudah biasanya standarnya sudah beda gitu. Jadi mereka harus lebih ekstra hati-hati. Sehingga perjalanan ke sana itu tidak mudah dan harus melewati beberapa perbatasan. Dan kami berangkat biasanya masih termasuk dingin, Februari itu ya, masih dingin-dinginnya. Saya belum pernah ke sana, tapi menurut gambar-gambar dan laporan dari teman-teman yang ke sana waktu itu mereka dari sekitar 2 minggu, kalau atau 1 minggu lebih di situ ya. Ke desa-desa di mana mereka kemudian membawa peralatan-peralatan, contohnya bekas kendaraan militer dari Swiss yang bisa buat roti itu ya. Sudah nggak dipakai, itu dibeli mobil itu, diperbaiki, difungsikan kembali, dikirim ke sana. Supaya apa? Di sana mereka ada makan. Teman-teman itu datang dengan dia bilang cuma bawa spaghetti yang setengah kiloan itu loh, pakan spaghetti setengah kilo ya, kita juga ada di sini ya, setengah kiloan itu. Tidak banyak, paling bawa 5 atau 6 bungkus begitu. Dikasihkan mereka keluarga. Rumah keluarga yang dikunjungi itu juga di desa-desa yang sangat miskin. Bayangkan Bapak Ibu ya, jemaat kasih oleh Tuhan, musim dingin loh ya. Kita di sini dingin nggak saat ini? Atau di Malang saat ini dingin nggak? 20 dingin ya? Itu belum apa-apa. Di sana minus 10. Kondisinya kayak apa? Kayu-kayu bawah itu jebol, kroak-kroak gitu loh. Nggak pakai kaos kaki. Baju seadanya, maksudnya untuk menghangatkan diri seadanya. Waktu orang Swiss datang, orang Jerman lihat ke sana datang lihat, wih, kamu hidup kayak begini yo. Piuh. Dikasih 6 bungkus tadi spaghetti itu, semua nangis setengah mati. Saya cuma geleng-geleng, aduh, gila ya, kasihan. Kondisi seperti sekarang kalau kita bayangkan perang dihancurkan habis-habisan oleh Rusia. Ini sekarang masih summer ya, sebentar lagi winter lagi sudah. Kehidupannya mau jadi kayak apa? Saya membayangkan kehidupannya begitu sulit. Mereka mendambakan apa? Barusan saya baca ada satu tagline yang mengatakan Presiden Zelensky sedang bilang minta tolong Jongkok ya, China. Tolong ngomong Putin loh, ojo nyerang terus saya. Mandeko, berhenti nyerang. Ini setengah mati sudah negaraku ini, sudah napas saja tidak tahu bisa apa enggak ini. Wis suruh mandek cepetan. Karena melihat seperti itu Bapak Ibu, jemaat dikasihi oleh Tuhan. Saya hanya bayangkan apa yang terjadi sebenarnya. Kasihan. Tapi disinilah kita belajar, mempraktekkan. Kita perhatikan sesama kita. Slide selanjutnya. Ini saya belajar dari ini ya, maksudnya ini hanya contoh. Ini salah satu contoh ya. Kita belajar dari kebun buah. Ini pas jeruk, mungkin Bapak Ibu yang tahu pernah lebih berpengalaman dari saya ya. Bercocok tanam. Pasti beda antara cocok tanam punya 1-2 pohon dengan satu kebun yang gede. Betul ya? Bedanya apa? Bedanya apa? Tadi manduk-manduk. Bedanya apa? Panen ya, ngurusinya ini loh. 1-2 pohon mungkin masih bisa kita urusi sendiri ya. Lesa kebun besar gitu ya apa? Wah, tantangannya biasanya apa?
Apa? Hama. Apa lagi? Cuaca. Apa lagi? Kita tahu ya, hujan-hujan begini kalau nanti banyak hujan biasanya harga apa naik? Oh, enggak pernah masak ya? Lombok, ya enggak pernah masak. Kenapa harga lombok naik? Banyak yang rusak, bukan semua rusak, tapi banyak yang rusak, permintaan tetap tinggi dan sebagainya. Ini contoh. Apa yang saya maksud? Slide selanjutnya. Kita ini sedang dibentuk oleh Tuhan, kita harus berjuang, bertahan. Ini tadi makanya saya bilang komunitas orang Kristen. Kita bukan sempurna saat ini, tapi kita belajar bersama-sama. Tantangan yang kita hadapi sama. Jatuh dalam dosa, digoda lagi ini dan itu, tetap semua sama. Ya. Oleh karena itu kita harus terus belajar, kita sedang dilatih. Saya tidak tahu jemaat dikasihi oleh Tuhan masih ingat enggak ketika Ibu Rahmiati ada di sini? Beliau menerangkan ke arah sana? Ke arah sana? Masih ingat? Ada yang datang waktu itu, ada yang enggak ya? Saya hanya bayangkan begini, ke arah sana, saya katakan sini ya, versi saya. Kita sedang menuju kepada suatu kebinasaan. Jalannya gede, enak, lancar. Wah, tapi menuju kebinasaan. Dan banyak orang ke sana. Tapi kita sebagai orang Kristen tadi dikatakan, kamu sudah dimerdekakan oleh Kristus. Jalan ini diputar. Kamu sana jalan. Jalan kita ke sana. Tapi yang ke sana ini, berat jalannya. Nggak enak, kecil. Waduh, penuh perjuangan. Tapi menuju kemana? Kehidupan kekal. Untuk mencapai itu, kamu harus berjuang. Tapi kamu tidak sendirian. Selain saudara-saudaramu, kamu juga diberikan Roh Allah. Tadi dengan jelas Paulus mengatakan, dipimpin oleh Roh. Jadi kita menuju ke sana kepada kehidupan itu bukan sekedar kekuatan kita sendiri, bukan menyenangkan diri kita sendiri. Makanya tadi diperbandingkan ya, antara yang namanya roh dan daging. Inilah namanya esensi dosa itu loh. Menyenangkan diri sendiri. Itu sekarang dikontraskan, tundukkan dirimu, dipimpin oleh roh menuju kepada Allah. Makanya saya kasih gambar ini sesuai firman Tuhan. Supaya apa? Kita ini sedang dibiasakan. Coba Bapak Ibu ya bandingkan begini. Contoh aja misalnya. Kalau ada anak-anak kita mau sekolah ke luar kota, bukan hanya kota sama provinsi ya, tapi mungkin luar pulau atau mungkin luar negeri. Biasanya ngapain? Kita seringkali tidak perhatikan satu faktor yang sangat penting ini. Yaitu apa? Yang disebut dengan culture shock. Kita beda dengan tempat tujuan kita. Tapi kita tidak pernah membiasakan diri untuk berjumpa dengan orang-orang tipe itu. Contoh, kalau Bapak Ibu sekarang atau jemaat kasih Tuhan sempat mungkin berkesempatan studi begitu ya, ke Eropa misalnya atau ke Amerika. Yang paling bikin shock apa biasanya? Biasanya apa? Waktu. Ketepatan waktu. Kita di Indonesia telat 5 menit, 10 menit, biasa. Normal. Setengah jam, is okay, enggak apa-apa. Kalau orang Jerman yang saya tahu, 5 menit dia sudah mulai melotot. 10 menit enggak kasih tahu apa-apa, mulai sudah. Mulai mendidih dia. 15 menit, kabur dia. Sudah terserah kamu mau apa. Dia kabur. Ini perbedaan. Ketika janji jam 4 kamu sudah harus di depan. Jam 4. Bukan 4+1, 4+2, jam 4. Ini membuat kita kadang-kadang Indonesia shock. Wih, gitu doa lu. Oh, kan? Orang Indonesia kan bilang gitu. Oh, cuma gitu aja diributin, kenapa sih? Cara memandang itu beda. Ini saya contoh aja, kita harus membiasakan diri. Demikian juga kita ke dalam dunia ini. Tuhan tahu kenapa kita tidak langsung diangkat oleh Tuhan. Begitu kamu percaya langsung jreng pergi dari dunia ini. Enggak.
Yesus dalam doanya Yohanes 17 dia bilang, enggak, aku gak minta kamu melakukan itu. Tapi dia minta apa? Supaya kita itu dipersatukan di dalam Kristus itu loh. Dan kita bisa bertahan sebagai anak-anaknya menjadi saksinya yang hidup. Jemaat kasih Tuhan, nanti kalau waktu Anda keluar di depan ada 2 stand. Ada SKA, Sekolah Kristen Aletheia. Ini sekolah milik kita sendiri ya, milik GKT. Ada yang tahu enggak SKA di Malang di mana? Hanya sedikit yang tahu. Ono sekolah SKA opo, sekolah opo meneh iki. Kita punya sekolah Aletheia, Sekolah Kristen Aletheia di Jalan Juanda ya. Kita mulai dulu sinode beli tahun 84 kalau nggak salah ya, atau 89 saya kurang beritahu, 80-an lah. Beli, kemudian namanya menjadi Sekolah Kristen Aletheia. Sekarang ada posisinya tetap di Jalan Juanda nomor 6. Nah, di situ kita sedang berjuang. Kenapa berjuang? Karena maaf katakan di sini memang pangsa pasarnya level menengah ke bawah. Jadi banyak kita harapkan sebanyak mungkin dan kita bersyukur tahun pengajaran ini banyak orang-orang atau siswa-siswa baru yang masuk. Tapi kita tadi saya katakan menengah ke bawah berarti apa? Bayar aja susah. Sekolah kita termasuk murah loh. Kalau Anda bandingkan ya, coba Anda lihat ya. Uang sekolahnya berapa? Nanti coba tanya ya. Ada Pak Andreas, ada Pak Simon Gunawan, di sini Pak Lukman. Coba tanya. Uang sekolahnya berapa sih? Coba tanya ya. Mungkin kita akan kaget. Cuma segitu. Tanda kutip, cuma segitu. Tapi dalam kenyataannya, mereka-mereka yang karena dari kalangan bawah ini sulit untuk memenuhi itu. Sulit sekali. Nah, inilah kesempatan kita. Saya percaya di tempat kita di sini banyak sekali Bapak Ibu yang sudah diberkati oleh Tuhan dengan melimpah. Lebih dari cukup. Stand dibuka di depan memberikan kita kesempatan apa? Ayo kita praktekkan kasih ini. Kita memperhatikan mereka. Kita belajar bukan cuma menyenangkan diri kita. Tapi kita belajar melayani. Kita mungkin saya percaya di sini banyak dari kita, waduh aku gak sempat ya suruh melok memperhatikan di sekolah. Ya lapo juga ya di situ ya, inceng-inceng tok gitu. Ya diharapkan apa? Kita mendukung dalam arti, mari kita saling berbagi. Doakan. Banyak sekali kebutuhan-kebutuhan di sana. Banyak. Kalau sekali saling inceng boleh lihat-lihat, oh kondisi sekolah kayak begini. Apa yang diperlukan, apa yang bisa saya bantu. Banyak murid-murid ini perlu sekali pendanaan-pendanaan, dukungan-dukungan dana ini. Ini salah satu yang kita bisa lakukan. Bentuk yang lain, ada stand yang lain, ada iCare. Kita sudah umumkan mulai dari minggu lalu. Tanggal 17 nanti kita akan mengadakan bakti sosial di 2 tempat. Satu di Gria Asih, Lawang, ini Panti Jompo. Yang kedua, Panti Asuhan Teresia di Batu. Teresia kita sudah minggu lalu juga Lausus Soni sudah jelaskan tempat anak-anak kecil yang dibuang oleh orang tua. Jadi mereka itu sebenarnya gak diinginkan, tapi sudah kadung hamil dilahirkan, ya wis saja pada dibunuh, wis lahir akhirnya diserahkan pada panti asuhan ini. Jadi mulai dari anak umur 3 tahun kalau nggak salah sampai umur 24 itu ada pengasuhnya juga di situ. Kasihan sekali kondisinya, tidur tanda kutip ya geletaan begitu. Di satu tempat besar itu yang geletak begitu ya. Banyak ceweknya daripada cowoknya. Cowoknya cuma ada beberapa saja. Dan mereka waktu itu sempat kita umumkan perlu obat kutu, tumon. Loh iya, kita zaman sekarang bayangin kok iso ya, masih zaman sekarang jono tumo. Ada kutu masih ada, kenapa? Kita bayangkan, zaman sekarang. Berarti apa? Tidak pernah mandi. Atau sangat jarang keramas gitulah istilahnya. Mereka perlu, tidak ada. Kita ketawa, tapi mereka tidak punya. Apa yang kita bisa berikan? Mari kita bantu. Apa yang kita bisa? Kondisi mereka, waduh. Mohon maaf ketika sempat ada ke sana, istri saya sempat bilang, lihatan matai dari perawat-perawatnya. Sendu gitu mukanya. Bahkan pemimpinnya yang merawat di situ. Waduh, matanya kelihatannya sendu, berat, beban berat begitulah ya. Kasihan. Ditanya, ini siapa yang nyumbang? Ya, enggak tentu sih. Kadang ada, ya tergantung.
Kita pun hanya sekali-sekali sebenarnya ke sana, tidak terus-terusan. Enggak. Jadi untuk yang I care itu hanya short term, kalau yang SKA long term. Bapak Ibu silakan bisa pilih yang mana. Kalau Anda terbeban, mau berbagi, silakan. Di depan nanti ketika Anda keluar, ada stand-nya masing-masing, silakan bisa ikut di sana, berbagi di sana. Terima kasih sebelumnya. Nah disinilah saya katakan tadi, ketika kita belajar menjalankan apa yang menjadi kerinduan Tuhan ini. Slide selanjutnya. Kita sebenarnya sedang diajarkan apa? Dipersiapkan tadi. Kalau kamu dikuasai oleh dosa, berarti kamu adalah budak dosa. Kalau kamu dikuasai kebenaran, kamu adalah hamba kebenaran. Dan itu muncul dalam perbuatan-perbuatan kita. Sekali lagi, ini tidak bisa dicampur. Tidak bisa dicampur. Jelas perbuatanmu tidak bisa abu-abu di tengah atau enggak. Jadi, daging atau dosa, dikuasai oleh dosa, atau betul-betul kamu dikuasai oleh roh. Coba kita refleksikan dalam kehidupan kita. Tadi sebenarnya ayat 22 sudah dibacakan ya. Tapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Dan kesudahannya ialah hidup yang kekal. Hari ini kita akan memperingati melalui perjamuan kudus. Kita mengenang karya Kristus bagi kita. Dan kita diingatkan melalui perenungan kita pada hari ini. Ingat, kalau aku percaya kepada Kristus, berarti aku seharusnya dipimpin oleh siapa? Kita milik siapa? Milik Allah, jelas itu. Tapi bagaimana kenyataan hidup kita? Mari kita renungkan pada hari ini. Dan Tuhan memberikan kekuatan dan sungguh Dia bisa membebaskan kita. Ayat 1 tadi dengan jelas Galatia 5, kamu sudah dimerdekakan oleh Kristus. Berarti kita adalah sebenarnya milik Kristus. Jangan serahkan dirimu kembali kepada dosa. Kita berjuang bersama-sama. Kita berjuang bersama-sama. Saya ingin menutup dengan sebuah nada yang positif. Tadi rasanya diseneni tok gitu ya. Rasanya kok terus berat sekali beban hidup kita ini ya. Saya ingin katakan apa? Nikmatilah pimpinan roh itu. Jangan kita merasa seolah ditindas, harus. Aduh, cek berat sih beban ini. Tapi nikmatilah kemerdekaan itu. Bukan kita tidak boleh ini, tidak boleh itu. Waduh, rasanya kok semua dikekang begitu ya. Kita dibebaskan. Tapi ingat, jangan sampai kebebasan kita malah membuat kita jatuh dalam dosa. Seperti dulu pernah mungkin saya katakan di sini, saya pernah lihat sebuah video ya, seekor domba kecepit di got. Dari damkar itu dilepaskan, ditarik, keluar, twing, langsung dia lari lagi, nyemplung lagi. Aduh, got yang sama lagi, cuma berapa meter aja ke sana. Hei, baru bebas berapa detik itu ya, loncat, 3-4 detik, nyemplung lagi, cup, begitu lagi, aduh. Hei, ya kita jangan milih seperti itu ya. Itu hanya saya katakan gambaran kita sebagai gambaran supaya kita sadar, kita bisa persis kayak domba itu. Tapi tidak mau melakukan hal yang sama seperti itu. Mari kita berdoa, kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Saya mengajak kita bersama-sama kita kembali merefleksikan dalam kehidupan kita. Selama ini, bagaimana kita sudah hidup? Dari apa yang tadi dinyatakan dalam firman Tuhan, coba kita lihat kehidupan kita. Apakah lebih banyak dagingnya, ayat 19-21 tadi, atau kita banyak 22-23 buah rohnya. Coba kita amati apa yang terus menghalangi kita, menahan kita, bahkan mungkin membelenggu kita. Apakah itu kecanduan, apakah hobi tertentu, yang membuat kita justru jauh dari Tuhan. Pada saat ini, Tuhan menjanjikan kemerdekaan itu kepada kita. Dia ada di sini merentangkan tangannya dan menawarkan kepada kita masing-masing.
datanglah kepadaku. Semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Sambutlah tawaran itu, berdoalah secara pribadi kepadanya. Inilah seru doa kami ya Tuhan. Engkau yang melihat setiap hati anak-anak-Mu dengan begitu jelas. Tuhan, Kau tahu apa yang dikhawatirkan, apa yang masih terus mengikat, membelenggu mereka. Tuhan, kami mohon Kau menerangi hati kami semuanya. Dan kami sungguh boleh melihat pengharapan di dalam Engkau ya Yesus yang telah berkorban bagi kami, mati bagi kami, bangkit bagi kami. Dan Kau yang sebenarnya sudah membayar lunas semua hutang dosa kami. Tuhan, tolong kami. Untuk kami tidak disia-siakan. Kami masih terus dibelenggu oleh pemahaman yang salah, bahkan mungkin oleh tindakan-tindakan kedagingan kami. Tapi biarlah kami boleh hidup sebagai anak-anak-Mu yang merdeka. Yang sungguh Tuhan boleh menikmati kasih karunia begitu luar biasa dalam hidupan kami. Kami boleh bersyukur Tuhan sepenuhnya kepadamu. Tuhan, tolong kami, untuk kami terus bisa bertahan, teguh, setia di dalam Engkau, dan kami boleh mempraktekkan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Tuntun dan tolong kami. Jika kami boleh Tuhan Kau pakai menjadi alat-alat-Mu, menjadi berkat bagi sesama kami, memuliakan Engkau ya Tuhan. Terima kasih. Kami percayakan setiap diri kami dalam tangan kuasa-Mu. Berkati kami semua Tuhan dalam sebagai komunitas di dalam Engkau. Sebagai satu kesatuan tubuh-Mu. Untuk kami boleh belajar saling mengasihi, saling menopang, saling menguatkan. Terima kasih Bapa. Kami percayakan seluruhnya dalam tangan kasih-Mu. Dengan terus menolong dan menyertai, memimpin kami. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin.